Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan wa syukranillah la wala wala quwwata illa billah. Teriring doa dan salam untuk sahabat sejati semua. Semoga hingga kesempatan kali ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah kesempatan webinar dengan salah satu dokter dengan topik prokes, protokol kesehatan dan lain sebagainya, saya sempat bertanya kepada pemateri apakah ada kaitannya kondisi psikis seseorang terhadap imunitas tubuh kita, dan Bu Dokter menyampaikan benar bahwa ada kaitan yang cukup erat antara kondisi psikologis kita, kondisi pikiran kita terhadap kondisi fisik kita. Beliau menyebutnya kalau tidak salah psikomatik. Jadi psikomatik adalah keluhan yang dirasakan oleh tubuh kita, oleh fisik kita, yang pemicunya adalah kondisi pikiran kita yang tidak stabil. Gejalanya bisa seperti tremor, gemeteran, kemudian jantung berdegup relatif kencang, kemudian asam lambung naik, berkeringat, dan lain sebagainya. Dalam kondisi stres misalnya, tubuh akan mengeluarkan sebuah zat yang ketika zat itu dikeluarkan maka akan mempengaruhi imunitas tubuh kita, dan pada saat imun tubuh kita turun, saat itulah kemudian berbagai macam penyakit berpotensi menyerang tubuh kita secara fisik. Jadi dari uraian yang singkat Bu Dokter tadi, itu kita cukup maklum bahwa kondisi psikis kita, kondisi kejiwaan kita, kondisi pikiran kita sangat mempengaruhi kondisi fisik kita. Dan ini bukan sekedar teori, saya merasakannya, dan bahkan mungkin teman-teman sahabat sejati juga pernah merasakan kondisi seperti ini ketika kita terlalu lelah, pikiran kita kalut, pikiran kita tidak tenang, pikiran kita tidak nyaman, khawatir, kemudian timbul masalah lambung, timbul masalah keringetan, jantung berdetak lebih kencang, dan lain sebagainya. Karenanya menjaga stabilitas pikiran kita menjadi sangat penting. Karenanya menjaga stabilitas temperatur emosional kita juga sangat penting. Dan sebagai muslim, kita diajarkan sebuah metode, sebuah cara, sebuah thoriqoh, sebuah jalan agar bagaimana kemudian kita bisa menstabilkan kondisi kejiwaan kita, baik itu pikiran kita, baik itu hati kita. Kita mengenalnya dengan sebutan zikrullah. Jadi pada saat kita berzikir, sebenarnya ada proses yang sedang terjadi pada pikiran dan hati kita, yang salah satunya adalah mereduksi pikiran kita untuk menganalisa, kenapa saya sakit, kenapa saya begini, kenapa saya begitu, kenapa saya tiba-tiba merasakan sesuatu yang belum pernah rasakan, dan sebagainya. Sehingga kemudian ketika zikir ini, pikiran kita tidak terlalu aktif untuk menganalisa berbagai macam kemungkinan, berbagai macam probabilitas, berbagai macam asumsi yang sangat boleh jadi. Ketika kita berasumsi tanpa punya dasar yang memadai, maka asumsi kita boleh jadi sangat salah, dan itu yang kemudian sering membuat kita tambah sakit. Nah, dengan zikir ini, dengan mereduksi kreativitas dan aktivitas pikiran kita untuk menyadari bahwa memang tubuh kita didesain oleh Allah tidak seperti Superman yang tidak pernah sakit. Tubuh kita didesain oleh Allah
bukan dari baja yang tidak bisa tergores. Tubuh kita didesain justru dengan kondisi yang sangat lemah, yang sangat rentan, yang oleh virus kecil saja tubuh kita menjadi lemah, kalah. Tujuannya apa? Bukan karena Allah tidak sayang kepada kita, tapi justru dengan penciptaan jasad dan tubuh kita yang lemah ini, Allah menghendaki kita untuk senantiasa bergantung kepadanya. Jadi itu bahwa proses zikir, ala bizikrillah tatmainul qulub, dengan hati yang tenang kemudian berpengaruh terhadap pikiran. Pikiran menjadi tenang, tidak liar, tidak kemudian menganalisa. Bahkan kadang-kadang kita mencari kambing hitam. Oh, saya sakit karena si A. Oh, saya sakit karena si B. Oh, saya sakit karena ini dan karena itu. Itu justru menjadi penyakit bagi kita, menjadi tambah penyakit bagi kita. Jadi dengan zikir ini kita menyadari bahwa tidak ada satu apapun penyakit yang akan menimpa kita kecuali dengan izin Allah. Dan tidak ada satu obat pun yang bisa mengobatinya kecuali dengan izin Allah. Tidak ada dokter sehebat apapun yang bisa mengobati sakit kita illa biiznillah. Tidak ada rumah sakit yang bisa menjamin kesembuhan kita kecuali dengan izin Allah. Dengan itulah kemudian ikhtiarnya kita laksanakan. Kita mungkin tetap berobat ke dokter, kita mungkin tetap minum obat, tapi keyakinan kita bahwa obat adalah wasilah kesembuhan kita dari Allah, bahwa dokter adalah wasilah dari Allah untuk mengobati, memberikan obat kepada kita, bukan dokternya, bukan obatnya. Zikir mengantar kita pada keyakinan bahwa dokter, bahwa obat, bahwa rumah sakit adalah alat Allah untuk memberikan wasilah terhadap kesembuhan kita. Jadi itu salah satu hikmah yang saya dapatkan ketika diberikan sedikit sakit, sedikit lemah, sedikit perasaan tidak nyaman. Jadi ternyata memang Allah sudah mendesain kita sedemikian rupa. Kita didesain untuk tidak menjadi Superman, agar kita kemudian tetap menyadari posisi kita sebagai hamba yang lemah, yang tidak punya kuasa apapun even terhadap tubuh kita sendiri. Itu juga sebuah bukti bahwa kita tidak bisa bersombong, membanggakan diri bahwa kita hebat, bahwa kita jagoan, bahwa kita sudah imun, bahwa kita sudah sering medical check up dan lain sebagainya, karena ternyata ada kuasa lain, dan itu adalah kuasa Allah yang kemudian membuat kita sehat atau menjadikan kita sakit. Tidak ada yang lain. Dan dengan itulah insya Allah ketika hati kita tenang, pikiran kita tenang, secara otomatis, sebenarnya bukan otomatis, Allah pun mendesain self healing, pengobatan secara pribadi dalam tubuh kita. Kalau tadi ketika stres ada zat atau enzim yang keluar untuk melemahkan imun tubuh kita, ketika kita tenang, ketika kitanya nyaman, maka enzim sebaliknya, enzim positif justru akan memberikan efek ketenangan, efek penyembuhan kepada tubuh kita. Itulah keagungan Allah. Jadi tubuh kita ini sungguh sebuah laboratorium yang luar biasa, yang di sana ada berbagai macam obat, ada berbagai macam penyakit yang tidak lain tujuannya untuk mengembalikan kita pada penciptanya. Kesadaran kita, mengembalikan kesadaran kita kepada penciptaan kita, bahwa kita diciptakan sebagai hamba yang lemah, agar kemudian kita selalu bergantung kepadanya, tidak lain. Jadi kalau kita sudah menyadari bahwa betapa pentingnya tenang, bahwa betapa pentingnya nyaman, bahwa betapa pentingnya kita merasa selalu bergantung kepada Allah, lalu kenapa kemudian masih ada orang yang bertanyakan perlu tidaknya zikirullah itu? Kalau kita sudah merasa tidak perlu ketenangan, ya monggo, itu hak setiap kita untuk memutuskan, untuk memilih
Apakah kita memilih untuk tetap di jalur stres, jalur yang penuh tekanan, jalur yang penuh tantangan? Tapi kalau kita memilih jalur ketenangan, jalur kedamaian, jalur kenyamanan, maka zikrullah adalah jalur yang tepat untuk kita lalui, karena dengan itulah kita bisa menjalani kehidupan ini dengan nyaman, dengan tenang, dengan senantiasa bergantung kepada Allah sebagai Rabbuna wa Rabbukum. Itu, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.